Shalom saudara semua, puji Tuhan, kita hari ini sudah ada di hari Sabtu 24 Agustus 2024. Saya percaya saudara semua sudah rileks, santai sejenak hari ini. Mungkin saudara melakukan berbagai macam aktivitas, berberes-beres di rumah, atau relaxing. Semua yang kita lakukan, biar kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita kembali dipenuhi dengan firman Tuhan, masih belajar mengenai kehidupan seorang keluarga yang Tuhan kehendaki, baik itu sebagai suami, istri maupun anak-anak, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Iblis berusaha merusak keluarga-keluarga Kristen, bahkan bukan hanya jemaat, di kalangan keluarga hamba Tuhan pun banyak yang mengalami problem dan masalah. Karena itu kita semua bertanggung jawab untuk benar-benar memperhatikan kehidupan keluarga kita, sehingga iblis tidak memiliki celah untuk menghancurkannya. Karena keutuhan keluarga adalah sasaran target yang sangat keras dari si jahat. Dan hari ini kita masih belajar tugas yang sangat penting untuk menghancurkan siasat si jahat bagi keluarga kita yang dibebankan kepada seorang suami, yaitu ia harus menjadi imam di dalam keluarganya. Kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 4 yang berkata demikian, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Di sini jelas sekali dinyatakan bahwa bapak-bapak harus mendidik anak-anaknya di dalam nasihat Tuhan. Itu berarti bapak atau seorang suami harus menjadi imam di dalam keluarganya. Tugas imam di dalam perjanjian lama adalah mewakili umat di hadapan Tuhan. Umat tidak bisa datang langsung kepada Tuhan, tetapi melalui perantaraan imam. Imamlah yang harus mempersembahkan korban di bait suci untuk mewakili umat yang berdosa sepanjang tahun dilakukan bertahun-tahun. Dan imam juga harus diangkat dengan memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Dan karena itulah seorang suami harus menyadari posisi ini dan tidak menganggapnya main-main. Ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami untuk membawa anak-anaknya dan istrinya di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Di sini dikatakan para bapak-bapak suami dalam mendidik anak itu memiliki peranan yang sangat penting. Bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka. Salah satu hal yang membuat anak-anak marah itu bila kita pilih kasih terhadap anak-anak kita, atau kita memaksakan kehendak kita. Misalnya seorang suami itu dokter, maka anaknya harus jadi dokter. Kalau seorang suami itu senang accounting, anak saya mesti di bagian accounting dan ekonomi. Kita tidak boleh melakukan itu, kita harus mengarahkan anak kita. Dan yang terpenting, kita membawa istri dan anak-anak kita untuk belajar firman Tuhan. Karena itu tugas suami adalah dia harus benar-benar menggali firman, baca firman Tuhan untuk dibagikan kepada keluarganya. Tugas ini yang sering diabaikan oleh para suami-suami. Nanti bila engkau sudah menghadap Tuhan, Tuhan akan bertanya kepadamu, sebagai suami engkau sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan kalau engkau mau melakukan tugasmu sebagai suami, sebagai imam, kamu harus mendidik anak-anakmu di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menuntun langkah hidup sebagai seorang suami dan juga seluruh anggota keluarganya. Ayat paralel dari Efesus 6 dan 4 ini adalah Kolose 3 ayat 21 yang berkata demikian, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Anak-anak itu melihat figur papanya, figur suami, karena suami adalah pemimpin. Bila anaknya laki-laki, maka dia nanti juga akan menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya kelak kalau dia menikah. Sedangkan kalau anaknya itu wanita, anak wanita ini akan berusaha mencari figur suami, calon suami yang mau sama seperti papanya, yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang tegas, menjadi imam yang takut akan Tuhan. Karena itu, hai suami-suami, mari bangkit. Saudara dipanggil, dipilih menjadi seorang pria untuk satu tugas yang sangat berat. Dan
too late, saudara tidak boleh komplain. Namun saudara bersyukur dengan keberadaan saudara, bersyukur dengan kodrat saudara, dan mulai ambil alih tugasmu di dalam takut akan Tuhan. Jadilah imam yang memuliakan Tuhan. Jangan seperti imam-imam di perjanjian lama yang tidak bisa mengurus anak-anaknya lalu dimurkai oleh Tuhan. Contohnya misalnya Imam Eli dan beberapa imam-imam yang lain. Di perjanjian lama juga ada banyak contoh pria-pria, para nabi-nabi, orang-orang yang perkasa namun gagal dalam mendidik keluarganya. Abraham sempat gagal, ya Daud sempat gagal, Saul juga, dan masih banyak lagi. Namun hari ini kita belajar yang positif. Lakukan tugasmu sebagai imam, membawa anak-anak dan istrimu ke dalam hidup takut akan Tuhan dan di dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kiranya firman ini mengingatkan kita semua, meneguhkan kita dan menguatkan keluarga kita semua. Itulah tugas para suami yang sudah kita pelajari. Mulai besok kita akan belajar tugas-tugas istri. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.